Savior, let's sing Kami Puji dengan Riang. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, beri sinarmu menyerah. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu pada saat pagi hari ini atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan mengikuti devotion. Tuhan berkatilah setiap hati dan pikiran kami sehingga kami mengikuti devotion dengan baik. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita menerima firman Tuhan. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Segala puji syukur kami ucapkan kehadirat-Mu Tuhan, atas segala penyertaan dan kasih Tuhan yang menyertai kami, sehingga kami beroleh kesehatan dan keselamatan sampai pada hari ini Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kami, supaya kami dapat memahami, dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk dapat kami lakukan melalui firman-Mu yang akan kami dengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, yang menjadi firman Tuhan buat kita pada hari ini tertulis dalam Kejadian 18 ayat 1 sampai 15 dan Kejadian 21 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Mister minta semua nanti anak-anak untuk membaca di rumah Kejadian 18 ayat 1 sampai 15. Mister hanya akan membaca Kejadian 21 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan, sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Anak-anak, yang menjadi tema firman Tuhan buat kita pada hari ini adalah sebuah janji yang digenapi. Anak-anak, masih ingatkah kamu akan janji-janji yang pernah kamu ucapkan? Ada berapa banyak janji yang pernah kamu ucapkan? Dan dari semua janji itu, berapa yang menjadi kenyataan? Nah, anak-anak, pagi ini kita akan melihat bagaimana Allah telah berjanji dan Allah kita setia menggenapi janji-janjinya kepada kita. Janji-janji Allah yang indah. Salah satu contohnya yang tertulis di dalam Alkitab adalah janji Allah kepada Abraham. Anak-anak,
Janji Allah kepada Abraham adalah untuk mengaruniakan seorang anak kepadanya. Abraham dan Sarah percaya kepada perkataan Allah. Namun, kepercayaan mereka dengan keras diuji. Selama 25 tahun, mereka menantikan anak yang dijanjikan itu. Bahkan sebelum kisah Abraham dimulai, Alkitab menyebutkan bahwa Sarah istrinya itu mandul dan tidak akan memiliki anak. Hal ini tertulis dalam Kejadian 11 ayat 30. Janji akan diberikan anak itu diulangi sampai 8 kali. Pada mulanya janji itu memiliki bentuk yang umum. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Sementara Abraham dan Sarah tetap tidak memiliki anak. Anak-anak, Abraham dan Sarah pasti telah membahas janji ini setiap siang maupun malam. Coba bayangkan anak-anak, bulan demi bulan berlalu, bahkan tahun demi tahun pun berlalu. Tapi sama sekali tidak ada tanda-tanda akan mempunyai anak. Ketika janji tersebut masih belum juga digenapi, Sarah memberikan suatu usul dan Abraham juga menyetujui untuk mengangkat seorang anak. Karena itu, hampirilah hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Jadi, lahirlah Ismail. Maka persoalan timbul dalam keluarga Abraham. Anak-anak, ketika Allah menampakkan diri kepada Abraham, 24 tahun sesudah Allah memanggilnya dari Haran, dan ketika sekali lagi Allah mengulangi janjinya dan menegaskan dengan sebuah tanda perjanjian, segalanya terasa terlampau sulit untuk bisa diterima oleh Abraham. Ia tertunduk dan tertawa. Situasinya menjadi sangat tidak memungkinkan. Istrimu Sarah akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak. Anak perjanjian itu akan memiliki Abraham sebagai ayahnya dan Sarah sebagai ibunya. Anak-anak, pada suatu kesempatan Allah juga berbicara kepada Sarah dan mengumumkan tentang anak yang akan dilahirkannya itu. Dan Sarah sudah tua. Dia tertawa karena dia tidak percaya, sekalipun ia tidak berani mengakuinya. Akhirnya anak-anak, ketika segalanya menjadi bukan hanya tidak mungkin, tetapi secara manusia juga mustahil, anak yang dijanjikan itu lahirlah. Kemudian tatkala Sarah menggendong anak itu di tangannya, ia menyebutkan namanya Ishak. Allah telah membuat aku tertawa. Tawa itu bukan lagi tawa yang mengejek karena tidak percaya, namun tawa sukacita karena bayi yang benar-benar ada dan yang telah digenapi. Kini Abraham dan Sarah tertawa dan bersukacita oleh sebab kuasa dan kesetiaan Allah yang melampaui segala akal, yang memungkinkan segala sesuatunya terjadi. Anak-anak, cerita ini menunjukkan bahwa hidup bersama Allah berarti percaya akan janji, tanpa mempedulikan segala yang nampak dan kenyataan yang ada. Iman kepada Allah ada kalanya harus diuji. Jalan yang Allah kehendaki untuk kita tempuh mungkin melelahkan, tapi ingat anak-anak, pada akhirnya ada tawa. Janji Allah digenapi. Anak yang dijanjikan lahir, dan sekalipun kelihatannya mustahil untuk terjadi. Anak-anakku, Allah yang telah memberikan janji pastilah digenapinya. Mari kita semakin meningkatkan kepercayaan kita kepadanya. Percayalah janji Allah kepada kita, pastilah menjadi kenyataan. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kembali kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kembali kami bersyukur kepadamu atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami.
kami dapat mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk melakukannya. Kami dapat meningkatkan kepercayaan kami kepada Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan sepanjang hari ini, setiap aktivitas kami, proses pembelajaran kami, biar Tuhan yang menolong kami. Kami mengaku Tuhan bahwa kami adalah orang yang berdosa. Sucikan kami dengan darah-Mu, supaya kami layak menjadi anak-anak Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Satu Petrus 1 ayat 9. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. In English, 1 Peter 1 verse 9. Because you are attaining the goal of your faith, you have the salvation of your soul.